Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia untuk sekolah dasar kelas tinggi. Bersama saya Rifki Permana, MPD, mari berdiskusi bersama. Selamat menyimak. Berikut adalah penjelasan dan beberapa aktivitas terkait kemampuan berbicara, menyimak, dan latihan percakapan yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. 1. Kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara mencakup penggunaan kata-kata dan kalimat secara lisan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini termasuk kemampuan mengungkapkan ide, perasaan, dan informasi dengan jelas. Aktivitas, seperti presentasi mini, minta siswa untuk melakukan presentasi singkat tentang topik yang mereka sukai. Ini membantu mereka melatih penyampaian informasi secara terstruktur. Selain itu, bisa juga dengan role play. Siswa bermain peran dalam situasi yang berbeda, seperti di toko, di sekolah, atau saat berkunjung ke dokter. Ini mengembangkan keterampilan berbicara dalam konteks nyata. 2. Kemampuan menyimak. Merupakan kemampuan untuk mendengar dan memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Ini penting untuk interaksi sosial yang efektif. Aktivitas kegiatan seperti dengarkan cerita, bacakan cerita pendek dan ajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa. Ini membantu siswa fokus dan memahami informasi yang didengar. Selain itu bisa juga dengan permainan, Simon Says. Permainan ini melatih siswa untuk mengikuti instruksi dengan baik, mengembangkan keterampilan mendengarkan secara aktif. 3. Latihan percakapan. Hal ini membantu siswa untuk berlatih berbicara dan mendengarkan dalam konteks dialog. Ini mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Aktivitas kegiatan seperti dialog berpasangan, siswa berpasangan dan melakukan percakapan berdasarkan skenario yang telah ditentukan. Misalnya, mengajak teman bermain atau berdiskusi tentang hobi. Selain itu, diskusi kelompok. Buat kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu, seperti lingkungan, kesehatan, atau kegiatan sehari-hari. Setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tips umum untuk mengembangkan kemampuan berbicara dan menyimak. 1. Berikan umpan balik. Setelah setiap aktivitas, berikan umpan balik konstruktif agar siswa tahu area yang perlu diperbaiki. 2. Variasi metode. Gunakan berbagai metode pembelajaran, seperti permainan, drama, atau teknologi, untuk membuat pembelajaran lebih menarik. 3. Dorong ekspresi kreatif. Biarkan siswa mengekspresikan diri mereka dengan cara yang kreatif, seperti melalui puisi, nyanyian, atau seni berbicara. Membaca teks dengan pemahaman yang lebih mendalam. Dapat dilakukan dengan aktivitas sebagai berikut. 1. Mengenal jenis teks. Memahami berbagai jenis teks membantu siswa mengenali tujuan dan cara penyampaian informasi. Jenis teks yang umum meliputi teks naratif, deskriptif, eksposisi, dan prosedur. Aktivitasnya seperti identifikasi jenis teks. Berikan siswa beberapa contoh teks dari berbagai jenis. Minta mereka mengidentifikasi jenis teks dan menjelaskan ciri-cirinya. 2. Menentukan ide pokok. Sebagaimana diketahui bahwa ide pokok adalah inti dari suatu teks yang menjelaskan apa yang dibahas. Mengetahui ide pokok sangat penting untuk memahami keseluruhan teks. Aktivitasnya seperti baca dan temukan, ajak siswa membaca teks pendek dan minta mereka menuliskan ide pokok dalam satu kalimat. Diskusikan hasilnya bersama-sama. 3. Memahami makna kata. Hal ini baik secara kontekstual maupun melalui sinonim dan antonim, sangat penting untuk memperkaya kosakata dan pemahaman teks. Aktivitasnya seperti kamus kecil, ajak siswa membuat kamus kecil berisi kata-kata baru yang mereka temui saat membaca. Mereka bisa menuliskan makna, sinonim, dan contoh kalimat. Adapun menulis cerita dan laporan sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Menulis cerita. Melibatkan pengembangan plot, karakter, dan setting. Ini membantu siswa berkreasi dan mengekspresikan imajinasi mereka. Aktivitasnya seperti kumpulan cerita pendek, minta siswa menulis cerita pendek dengan tema tertentu, misalnya persahabatan atau petualangan. Kemudian, mereka dapat membagikannya di kelas. 2. Menulis laporan. Melibatkan penyampaian informasi secara jelas dan terstruktur. Laporan bisa berupa laporan kegiatan, laporan hasil observasi, atau laporan penelitian sederhana. Aktivitasnya seperti laporan kegiatan sekolah, minta siswa membuat laporan tentang suatu kegiatan yang mereka ikuti di sekolah, seperti lomba atau kunjungan.
Mereka dapat mencantumkan deskripsi kegiatan, tujuan, dan hasil. 3. Teknik menulis. Mencakup cara-cara yang dapat digunakan untuk membuat tulisan lebih efektif dan menarik. Ini termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan revisi. Aktivitasnya seperti, pertama yaitu brainstorming, ajak siswa melakukan brainstorming sebelum menulis. Mereka bisa menulis ide-ide di papan atau kertas, yang membantu mereka mengorganisir pikiran. Kegiatan lain yaitu membuat outline. Minta siswa membuat kerangka tulisan, outline, sebelum mulai menulis. Ini membantu mereka merencanakan struktur tulisan, termasuk pengantar, isi, dan penutup. Memahami struktur kalimat dan tata bahasa. Struktur kalimat merujuk pada bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang memiliki makna. Tata bahasa adalah aturan yang mengatur penggunaan kata dan kalimat dalam bahasa. 1. Jenis kalimat. Kalimat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, seperti kalimat pernyataan, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat perintah. Aktivitasnya seperti kategorisasi kalimat, ajak siswa menulis berbagai kalimat dan mengelompokkan kalimat tersebut ke dalam jenis-jenisnya. Misalnya, kalimat pernyataan, tanya, seru, dan perintah. 2. Unsur kalimat. Terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Memahami unsur ini penting untuk membentuk kalimat yang lengkap dan jelas. Aktivitasnya seperti penguraian kalimat, berikan siswa kalimat lengkap dan minta mereka menguraikan unsur-unsur kalimat tersebut, subjek, predikat, objek, dan keterangan. 3. Tata bahasa. Mencakup aturan-aturan yang mengatur cara kita menggunakan bahasa, termasuk penggunaan kata, frasa, dan kalimat. Aktivitasnya seperti latihan penggunaan kata, ajak siswa melakukan latihan yang melibatkan pengisian kalimat dengan kata yang tepat sesuai konteks. Misalnya, menggunakan kata kerja yang sesuai. Memperkaya kosakata melalui latihan-latihan 1. Kamus aktivitasnya seperti, kamus kecil, minta siswa untuk membuat kamus kecil yang berisi kata-kata baru yang mereka temui selama pelajaran. Siswa bisa mencatat makna, sinonim, antonim, dan contoh kalimat untuk setiap kata. 2. Membaca buku aktivitasnya seperti, baca buku cerita, berikan siswa buku cerita yang sesuai dengan usia mereka. Setelah membaca, minta mereka mencatat kata-kata baru yang mereka temui dan mendiskusikan makna serta konteksnya. 3. Permainan kata aktivitasnya seperti, Scrabble atau Bogle, mainkan permainan seperti Scrabble atau Bogle yang melibatkan penyusunan kata. Ini merangsang kreativitas dan membantu siswa mengenal berbagai kata baru. 4. Daftar kata. Aktivitasnya seperti, daftar kata tematik, minta siswa membuat daftar kata berdasarkan tema tertentu, misalnya, cuaca, hewan, atau aktivitas sehari-hari. Siswa dapat menulis definisi dan contoh kalimat untuk setiap kata. Bahasa Indonesia memiliki dua ragam yang penting, yaitu bahasa formal dan informal, yang digunakan sesuai dengan konteks dan audiens. Bahasa formal biasanya digunakan dalam situasi resmi, seperti pidato, surat resmi, atau presentasi, di mana penggunaan kosakata baku dan tata bahasa yang tepat sangat diperhatikan untuk menjaga kredibilitas dan kesopanan. Di sisi lain, bahasa informal lebih santai dan akrab, digunakan dalam percakapan sehari-hari antara teman atau keluarga, dengan kosakata yang lebih ringan dan struktur kalimat yang fleksibel. Kemampuan untuk membedakan dan beradaptasi antara kedua ragam ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Misalnya, berbicara dengan atasan memerlukan penggunaan bahasa formal, sementara berbincang dengan teman bisa menggunakan bahasa informal. Dengan memahami perbedaan ini, seseorang dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat dalam berbagai konteks. Mengekspresikan pikiran dan perasaan secara tertulis-menulis adalah cara efektif untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan kita. Adapun caranya yaitu 1. Cerita, mengisahkan pengalaman melalui narasi yang terstruktur. Kita dapat menciptakan karakter dan setting yang mencerminkan emosi, seperti perjuangan tokoh dalam mengatasi kesedihan. 2. Puisi, menyampaikan perasaan secara kreatif dan artistik. Dengan menggunakan ritme, rima, dan metafora,
Puisi dapat menggambarkan emosi yang mendalam, seperti cinta yang hilang, melalui simbol-simbol yang kuat. 3. Surat, cara personal untuk berbagi pikiran dan perasaan dengan orang lain. Surat biasanya lebih akrab dan informal, ideal untuk mengungkapkan harapan atau rasa rindu kepada teman atau keluarga. Dengan menguasai berbagai bentuk tulisan ini, kita dapat lebih baik mengekspresikan diri secara efektif. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan beritahu. Memahami fungsi dan manfaat bahasa Indonesia yaitu 1. Sarana komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat utama untuk berkomunikasi, memfasilitasi interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks formal maupun informal. 2. Identitas bangsa. Bahasa Indonesia merupakan simbol persatuan dan kebanggaan bangsa, menghubungkan berbagai suku dan budaya di Indonesia, serta menciptakan rasa identitas nasional yang kuat. 3. Pengembangan diri. Menguasai bahasa Indonesia tidak hanya meningkatkan kemampuan berkomunikasi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan berpikir, pembelajaran, dan kreativitas, yang penting untuk kesuksesan di berbagai bidang. Dengan memahami fungsi dan manfaat ini, kita dapat lebih menghargai peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan beritahu. Menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 1. Melalui percakapan, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari membantu membangun hubungan sosial yang baik. Dengan berkomunikasi secara jelas dan sopan, kita dapat berbagi informasi, mengungkapkan perasaan, dan saling memahami dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Misalnya, saat bertanya kabar atau berdiskusi mengenai topik tertentu, penggunaan bahasa yang baik akan meningkatkan kualitas interaksi. 2. Melalui menulis, menerapkan bahasa Indonesia dalam menulis, seperti di media sosial, email, atau jurnal, memungkinkan kita untuk menuangkan pikiran dan perasaan secara lebih terstruktur. Menulis dengan baik dan benar juga meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Misalnya, menulis surat kepada teman atau artikel di blog dapat menjadi cara efektif untuk berbagi informasi dan ide. Demikian informasi materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.